aja backgroundnya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak Pagi Guru. Bapak. Kelihatan semuanya sudah masuk. Ada, oh ya, satu orang belum masuk. Pak, oh ya, Masun ini hilang terus. Pertemuan kali lalu juga hilang terus, kali ini hilang Sudah lagi. Pak. Oh ada, oh ya sudah. Ada Pak. Pak Rizal yang masuk Pak. Oh Rizal ada. Oh ya. Baik, jadi hari ini kita bersyukur karena bisa ketemu kembali untuk kita lanjutkan pembelajaran kita. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Saya tidak sebut, tapi pasti ada yang mau berdoa. Karena berdoa ini sangat penting. Baik, silahkan salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Untuk alangkah berkahnya kegiatan ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Masun. Kita akan mulai. Saya akan kirim karena materinya minggu lalu sudah kirim. Jadi minggu ini saya pikir kalian sudah bisa baca materinya dan semoga kalian bisa pahami ya. Jadi materi itu tidak sekedar hanya dibaca, tapi dibaca dan dipahami. Karena kalau orang pahami sesuatu, itu bisa dibawa sampai mati. Beda dengan kalau dia menghafal, mungkin besok dia lupa kembali. Tapi kalau dia pahami, sampai kapanpun dia bisa tetap ingat. Baik, saya akan screenshot materinya. Materi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh ya, kita belum absen. Absennya Masun ada, Desma, Marlinda, Nur Hasana, Widya, Nade, Erdi, Masde, Elin, berarti semuanya hadir. Hanya mungkin, oh ya, satu orang yang tidak masuk. Saya screenshot, ya, saya kirim. Sudah nampak? Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, jadi hari ini materi kita tentang Bank Sentral atau biasa orang dikenal dengan Bank Indonesia. Jadi materinya sudah dibaca ya atau belum baca? Materinya sudah dibaca atau belum? Sudah Dikit-dikit Pak. Bapak. Ya, judulnya sudah. Oh, baca judulnya saja. Oh ya baik. Yang penting bisa baca. Bapak baik dah. Pernah dengar Bank Sentral, kata Bank Sentral atau kali Bank Sentral, pernah dengar? Pernah Pak. Pernah Pak. Barusan Pak. Gedungnya di mana? Kalau di sini gedungnya di mana? Kalau pernah dengar, pernah lihat gedungnya tidak? Pernah saya lihat. Pernah Pak. Pernah Pak. Di mana Ada gedung? Pak. Di Punya Bapak berita itu Pak. kirim. Di TV Pak. Di TV. Ih Bapak. Itu Pak di layar Pak. Di layar laptop Itu di layar udah ada Di fotonya TV Pak. Pak. Di TV pernah saya lihat. Tidak, maksudnya gedungnya pernah lihat tidak? Gedungnya di Kupang Pernah, Pak. lihat? Ada di daerah saya Pak. Di televisi Pak, berita itu. Di mana gedungnya? Di daerahnya Bank Indonesia
Oh Kita iya. beda negara ya. Kan Bapak kan Amerika. Adanya di tempat ini. Bang Amerika. Oh, udah deh. Jadi bank Di rumah sentral. masing-masing ada. Jadi bank sentral itu sama dengan Bank Indonesia. Pernah ke Bank Indonesia? Belum, Pak. Belum. Belum. Pak. Oh, buat apa? Pernah Di- lewat. Pernah lewat aja, Pak. Depan. Tidak pernah masuk ke gedungnya atau belum pernah? Belum pernah, Saya Pak. pernah, Pak. Oh, ya. Pernah dulu, Pak. Terus masuknya Ada, buat Pak. apa? Buat apa Itu di dalam kota tempatnya, Pak. Kadit lama, Pak. Saya nukerin uang yang jelek, Pak. Ada urusan apa di Saya bank? nukar ke uang yang mati kemarin. Saya Waktu nggak pernah, Pak, ke sana, Pak. Oh ya. Anu, Pak. Nukar Maksud- uang pada saat ini membagi THR, Pak. THR. THR. THR ya, masuknya. THR. Iya. Oh, Nah, di Mataram tapi Oh, di jadi Jakartanya nggak ada tiket, Pak. oh THR-nya dibagi di Bank Indonesia. Bukan. Tapi kita keluar uang THR. Nuker uang baru, Pak, Pak. lucu ya? Oh, nukar uang. Oh, Iya. Uang orang tua Bapak saya. guru lucu deh. Iya, lucu Pak ya. Oh, berarti sudah tahu Bank Indonesia itu apa tugasnya apa? Ada yang tahu? Bagi-bagi uang, Pak. Oh, bagi-bagi. Tempat uang. nukar uang, Pak. Oh, Nukar nukar uang baru. Duit, Gitu. Pak. Apakah di Bank Indonesia itu ada yang bisa nabung? Nggak bisa, Pak. Pak. Nggak Saya bisa, ditolak, Pak. pernah saya coba, Pak. Oh, Pernah pernah. saya coba, tapi ditolak. Oh, ditolak. Untung katanya. Kenapa ditolak? Karena uangku terlalu sedikit. Oh, terlalu sedikit. Oh ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita lihat dulu tujuan belajar kita hari ini ya. Tujuan belajar kita hari ini, kita ada 3 sub ya. Itu pengertian bank sentral, tujuan fungsi, tugas, wewenang bank sentral, kemudian peran bank sentral. Jadi ada 3 materi yang kita harus pelajari hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan kita berdiskusi ya. Diskusi untuk kelompok, karena kelompok tiap kali pertemuan ada diskusi, jadi kelompok yang ada itu tetap ya. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1 tentang pengertian, kelompok 2 membahas tentang tugas fungsi, kemudian kelompok yang ketiga kelembagaannya. Jadi ada 3 kelompok. Karena materinya juga sudah ada di tangan kalian dan sudah baca. Kebetulan tadi juga ada yang baru baca judulnya, tapi tidak apa-apa karena saat ini kita mulai dengan pembelajaran. Jadi kalian baca, saya kasih waktu 10 menit baca, kemudian selesaikan tugas kelompok ya. Jadi 10 menit kalian baca dulu. Baik, silahkan membaca. Sudah baca? Sudah selesai baca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa? Kalau sudah baca, maka materi yang tadi saya sampaikan dengan tugas-tugas masing-masing kelompok, silahkan kerja dan waktu 15 menit kalian presentasi. Jadi kelompok 1 atau kelompok 3 duluan, kemudian kelompok 2, baru terakhir kelompok 1. Baik, untuk sekarang waktu untuk kalian kerjakan ya. 10 menit ya. Kemudian Terlalu sedikit, Pak. Terlalu sedikit. oh ya, ditambah 15. Oke, 15 menit. Apa-apa. Yang penting kalian baca dan pahami, selesaikan tugas. Nanti presentasi 1 orang mewakili, tapi yang lain juga nanti kirim
secara perorangan ya. Nanti kirim lewat WA group kan ada. Jadi hari ini yang tidak bisa berbicara sangat teman, kalian nanti tulis di di WA group itu dan kirim ke saya. Yang tidak kirim minggu depan ada sanksinya. Sedangkan yang kirim ya ada kredit point, mungkin nilainya akan ditambah, ada kredit nanti dari saya ya. Jadi silahkan kerja waktu Nama kelompok Pak, nama kelompok kan belum kita tahu kelompok masuk kelompok mana. Makanya minggu lalu masuk, 2 minggu lalu itu sudah bagi kelompok. Ini karena dasarnya malas. Jadi kelompok. Iya Pak, dia jarang masuk itu. Iya. Jadi kelompoknya sudah ada. lupa. Oh ya, lupa nanti tanya ke teman-teman. Iya. Nama masuk di kelompok. Si Masun kan kelompoknya kami itu Pak. Iya, tapi kan dia malas masuk. Iya, WA saya kagak dijawab Pak. Saya iniin Pak. Dia lebih sibuk. Mungkin ikut bapaknya nelayan barangkali. Main domino itu Pak Masun itu. Baik, jadi silahkan kerja 15 menit. Kelompok 3, 2, 1 ya. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya, kelompok 3 tadi kan sudah dibagi dari pertama kan kelompok sudah ada. Kayaknya di WA group kemarin kan sudah dibagi kelompok 3, 1, 2, 3 kemarin sudah ada. Siapa yang duluan presentasi ini yang maju kelompoknya Pak? Ya, kelompok 3 dong. Pengertian bank sentral. Ayo kelompok 3 presentasi. Siapa itu Pak kelompok 3? Katanya rajin, kok enggak tahu. Kurangi nilainya itu Pak. Tadi tahu katanya, sekarang nanya. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Mau menjawab ya Pak ya hasil diskusi kelompok kami Pak. Ya, silakan presentasi hasil diskusi. Ya. Mengenai pengertian bank sentral Pak ya, kan bank banyak, tapi kita hanya mendiskusikan bank sentral saja. Iya. Jadi bank sentral menurut kami itu sebuah badan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan dia bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Jadi bank-bank yang lain, misalnya ada BRI, ada Bank Mandiri, dia yang ngatur oleh bank sentral. Nah, bank sentral juga menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Itu menurut kelompok 3, Pak. Ya, baik. Jadi Terima kasih ya. baik, jadi untuk kelompok 3 tentang pengertian bank sentral, saya pikir itu jawaban sudah tepat karena ini kelompok 3 ini rajin-rajin semua, makanya jawabannya tepat. Di materi itu kan sudah dibagi, jadi jawabannya tepat. Baik, untuk kelompok 2. Nanti terakhir baru kita tanya jawab, sesi tanya jawab. Sebentar dulu Pak, kelompok 3 itu materinya keliru itu. Kelembagaan baru kelompok 3. Tadi yang kelompok pertama itu pengertian. Walaupun saya jarang masuk, tapi saya ingat materi yang akan saya sampaikan. Kelompok kita yang dua Pak Masun. Iya. Kelompok 1 Pak lupa Pak. Iya, kita kelompok 1 itu pengertian. Oh, pengertian. Bu Elin kelompok 1 ya. Iya, jadi Kelompok 1 saya Pak lupa saya. iya dianggap. Pengertian itu. Baik, jadi tadi anggap saja tadi itu kelompok 1. Iya, kelompok 1 Nah. Pak. Jadi sekarang kelompok 2 ya. 2.
Tapi kenapa enggak boleh bertanya ke kelompok 1, Pak? Nanti sebentar. Nanti Terakhir baru kita sekalian. sesi tanya jawab. Silakan kelompok 2 tugas fungsi bank, tugas fungsi dan peran bank sentral. Saya Pak ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Bu. Kelompok 2 itu mendiskusikan tentang tujuan Bank Indonesia, kemudian tugas-tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Itu saja Pak yang sudah kami buat, Pak. Ya, memang luar biasa untuk kelompok kedua. Baik, kelompok berikut, ketiga. Oh, kelompok ketiga ya. Ya, Baiklah Pak Guru ya, kelompok ketiga tentang kelembagaan ya. Kelembagaan Bank Indonesia atau Bank Sentral itu independen, Pak. Tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk presiden, Pak ya. Berdiri sendiri kelembagaannya. Begitu. Itu ada di apa itu peraturannya, lupa saya Pak ya. Karena saya malas kan lupa baca undang-undangnya itu. Iya, begitu. Yang jelas kelembagaannya berdiri sendiri ya, lembaga independen, tidak dipengaruhi oleh pemerintah, walaupun yang apa namanya Bank Indonesia merupakan pengendali kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi ya, selain dari pemerintah yaitu kebijakan fiskal begitu. Kelembagaannya independen begitu ya. Itu aja Pak Guru. oke, baik, terima kasih. Memang si Mas ini jarang masuk, tapi rajin membaca. Baik, jadi 3 kelompok ini sudah menampilkan, mempresentasikan hasil masing-masing. Sekarang kita buka sesi diskusi. Jadi silahkan siapapun yang mau bertanya, mau ditujukan ke kelompok 1, 2, 3, silahkan. Saya Ini Pak. ya silakan. Ya silahkan, mau ditujukan ke kelompok mana? 1, 2, atau 3? Tadi kelompok 2 ya sama Bu MG ya. Ya bisa bertanya. Iya. Saya jadi mau nanya ke kelompok Pak Mahsun, Bang Mahsun ini. Oh ya. Iya, Kelompok silakan. 1 ya. Iya, Kan itu Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang ataupun menjaga kestabilan mata uang. Nah, kenapa sih kita kok nggak boleh nabung di Bank Indonesia itu, Pak? Oke ya. Itu saja. Sudah? Oke. Iya. Silakan Sudah, Pak. itu saja, Pak. Silakan kelompok 1. Karena ya kelompok 3 Pak. Ya, kelompok 3 yang bertanya kelompok 1 tadi. Oh ya. Ya, saya akan menjawab kelompok 1. Kenapa di Bank Indonesia tidak ada menabung? Karena bukan menghimpun dana, tugas dari fungsi dari Bank Indonesia kan. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa sebagai ini penjaga kestabilan, sehingga Bank Indonesia ini sebagai bank sentral, artinya ibunya dari semua bank konvensional maupun bank syariah maupun bank BPR begitu. Itu semua bank konvensional. Bank yang saya sebutkan tadi itulah ibunya yang mengatur dia. Itu fungsinya. Dan selain itu juga menstabilkan apa yang disampaikan tadi, menstabilkan rupiah lewat kebijakan moneter begitu.
ya. Fungsinya bukan fungsi untuk tempat menabung ya. Dia mengurusi bank dan ini kestabilan perekonomian ya melalui kebijakan moneter. Itu aja Pak Guru penambahan dari kelompok jawaban kelompok 3 ke kelompok 1 begitu. Baik, terima kasih. Ada yang masih mau menambahkan dari kelompok lain? Masih ada? Atau Ada Pak, oh ada ya. Saya pikir ada kalian. Pak. Ya, silakan. Saya satu dengan Pak Mahsun mau menambahkan jawaban untuk Mbak Nur tadi ya Pak, Iya, Pak Guru ya. Iya. Itu seperti dijelaskan dalam Undang-Undang BI ya Pak, Bank Indonesia pasal 8 itu BI memang jadi yang pertama BI itu menetapkan dan melaksanakan, kemudian yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi tidak menerima tadi yang tidak boleh nabung begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih. Masih ada? Marlina? Tapi tadi yang bertanya kelompok saya, Pak. Ya, Saya enggak boleh jawab lagi. Ya, enggak apa-apa, kan bisa saling Enggak apa-apa. membantu. Iya. Oh, boleh Pak kalau saya jawab. Kan di sesi Kenapa kita iya. ya? Kenapa kita tidak bisa menabung di Bank Indonesia? Kalau tadi Pak Masun bilang Bank Indonesia itu adalah ibunya dari bank-bank umum atau bank syariah saat ini. Jadi bank sentral atau Bank Indonesia itu tidak punya wewenang untuk menabung, tidak punya wewenang untuk menarik uang dan menyimpan uang masyarakat. Jadi kalau kita mau menyimpan, kita ke bank umum atau ke bank syariah yang lainnya. Nah, kalau yang pernah saya baca itu bukannya ibu bank, bukan ibunya dari bank umum, tapi bapaknya Pak. Bapaknya bank umum. Kalau bapaknya kan satu, ibunya bisa banyak katanya. Jadi saya pernah baca. Bukan yang banyak itu anaknya, Bu. Oh, anaknya ada lagi ya, Bu. Ya, kalau nggak ada bapaknya, ibunya kan nggak bisa punya iya, anaknya. benar juga, benar. Jadi Benar. saya pernah baca bukunya. Bank Indonesia itu adalah bapaknya bank umum dan bank syariah yang ada baik konvensional maupun yang syariah. Kalau ibunya kan bisa banyak katanya itu, bapaknya kan satu. Anaknya berarti yang di bawah-bawah itu ya Bu ya? Iya, anak-anaknya. Cabang-cabangnya yang di daerah itu cucunya kayaknya. Ya, yang di kecamatan itu cucunya Bu. Merlinda, benar. Satu keluarga kayaknya Itu ya, Bu. salah kan? Keluarga Pak Masun malu-maluin aja. Ya, jadi baik, jadi Begini Pak Guru ya, kalau sebentar, saya kan bapak, sebentar, wajar Pak. saya surga saya di ibu begitu. Oh, Bu iya. Marlina itu kan perempuan, wajar dia bilang bapaknya. Ya, Begitu. jadi Iya, mungkin Pak Guru. Jadi mungkin menurut menurut Mahsun yang beranak tuh ibu, jadi makanya dia pakai ibu. Kalau bapak tidak mungkin dia beranak kan. Ini Nah, persoalannya. memang Pak, karena bapak-bapak itu ada kodratnya Pak, banyak ibu Pak. Gitu, Tapi kayaknya. anaknya cuma 2, bapak-bapak itu cuma Jadi- 2 anaknya. Oh, iya. Jadi analoginya ke sana. Baik, masih ada? Yang diam-diam ini sudah paham? Paham Pak. Oh ya. Begini Pak Guru, yang saya dengar di Indonesia itu ada berapa bank sentral Pak Guru? Oh ya. Nanti di kesimpulan, tapi satu saja di Indonesia ini ya, bank sentral itu Bank Indonesia satu saja. Nanti cabang-cabangnya ada di provinsi-provinsi ya. Bukan Pak, itu BCA itu bank sentral juga Pak. Ya? Gimana Pak? Salah. Mana bank BCA itu sentral?
benar. Bank sentral itu. Bank Sentral Asia. Iya, Bank Sentral Asia. Sentral Iya, Asia. gimana itu Pak Guru? Itu Apakah kan- itu termasuk bapaknya juga itu? Itu kan nama banknya, namanya ya. Namanya itu. Tapi bank Iya, itu umum, tuh sentral. dia bank Benar-benar. Masun benar deh. yang kita omong Bank ini kan umum. bank, Oh, yang kita omong ini kan bank Bank Indonesia. Indonesia nggak ada Ah. sentralnya, harusnya BCI. Iya. Iya. Sentral Harus. Indonesia. Nah. Baik, masih ada? Maksudnya masih ada yang mau bertanya? Saya Pak, boleh Pak? Oke, silahkan. Saya mau bertanya ke kelompok 1. Kami kan kelompok 2 nih. Kelompok Iya, 1 iya. kan membahas kelembagaan tadi Pak ya. Iya. Saya mau tanya itu, kami kelompok 2 mau bertanya, Bank Indonesia itu strukturnya seperti apa ya Pak ya? Apa dia sama seperti bank umum? Struktur dari kelembagaannya itu, organisasinya. Struktur organisasinya Pak, bagaimana kalau Bank Indonesia itu? Baik, itu saja Pak pertanyaan kami dari kelompok 2. Baik. Untuk kelompok 2, silahkan. Kelompok 1 Pak. Oh, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Halo, kelompok 1. Ya gimana Pak? Oke, waktunya habis. Gimana Pak? Pak Guru, Ya, tadi ada dari tadi kok. pertanyaan dari kelompok 3 ya. Heeh. 2 Bapak. Oh, 2. Silakan kelompok 1. Apa pertanyaannya Pak Guru? Saya tidur tadi. Pertanyaannya tentang struktur organisasinya Pak. Karena Kebiasaan. saya pernah baca kalau Bank Indonesia itu kan paling atasnya kan Gubernur Bank Indonesia. Nah, jadi strukturnya apakah sama dengan struktur bank umum lainnya? Satu direktur. Struktur Pak, struktur kelembagaan. Oh iya, strukturnya ya. Kayaknya tadi ada presentasi. Strukturnya ya beda Bu. Beda antara bank umum dengan bank sentral Bu. Ya. Berbeda karena di bank sentral itu paling tinggi ya ini gubernurnya, kemudian deputi gubernur, terus sampai ke bawah begitu ya. Kalau di bank umum itu ada direktur ya, direktur, kemudian ada dewan komisaris ya, dan lain sebagainya. Yang jelas berbeda. Itu aja jawaban Pak Guru ke kelompok 2 ya, yang kelompok 2 tadi. Itu aja jawabannya. Baik. Menambahkan Pak, saya Iya. dari kelompok 1 kan tadi kelompok Iya. 1 mau Iya, jawab tadi ya. Nih saya satu sekelompok dengan Mas Masun ini ya. Iya. Iya, benar. Iya. Ini Pak, menurut saya kalau struktur di BI itu dipimpin oleh Dewan Gubernur. Iya. Kemudian Dewan Gubernur ini terdiri dari seorang gubernur, kemudian nanti ada seorang deputi, gubernur senior, ya, serta minimal 4 orang hingga maksimal 7 orang deputi gubernur, Pak. Setahu saya seperti itu sih, Pak. Makasih, Pak. Baik, jawabannya sempurna ya. Ini anak kalau rajin baca ya begini sudah dijawabnya sempurna. Nanti saya kasih kamu kredit poin lebih tinggi dari semua. Pak Guru, kenapa bilang Ana? Sedangkan itu kan Widya namanya, Pak Guru. Ya kebiasaan kita di sini kan begitu, Pak. Widya Baik. spesial Pak, bagi Pak Victor Pak. Iya. Diganti-ganti itu panggil sayangnya Pak, dipanggil Oh. anak. Kenapa? Ana. Itu Pak. Ya anak juga kan benar juga, tidak salah kalau saya sebut anak. Kan di sekolah itu guru sebagai orang tua, berarti kalau yang Pak disebut Bapak,
Kalau yang ibu-ibu ya ibu ya. Jadi orang tua di sekolah ya bapak ibu guru. Jadi kalau saya sebut siswa anak ya wajar, tak? Pak Guru, Baik, masih ada? Pak Guru, tadi itu kalau teman saya Mas Siapa? Delina itu kalau benar kan ditraktir di kantin, Pak. Kalau saya ditraktir enggak, Pak, ini, Pak? Oh ya, itu kan guru lain yang terakhir. Kalau saya ya pembelajaran begini saya kasih nilai kredit poin. Jadi saat pas penilaian akhir semester nanti baru diakumulasi ya. Jadi Makasih, Pak. mungkin tadi Berarti guru saya juga dapat, Pak ya. iya, oh pasti. Kreditnya dapatnya. Semua yang Kreditnya ya. tadi semua yang jawab itu saya sudah Utang-utang kreditnya dibayar tuh. Oh Nah, ya. Ya, ya, Pak. Orang tabungan dikasih ini Kita kredit. lanjut lagi. Masih ada yang mau bertanya? Udah ada Pak, udah ngerti Pak semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Mau? Boleh Pak, Mau mau. Pak, Pak Masun mau. Nyeremin Bapak Victor nih. Pak, dapat apa kalau bisa, Pak? Ya. Ada reward Pak, reward Pak. Dapat pajero Nggak mau Pak ya. nilai. Biar nggak ribet aja. Jadi sudah siap saya mau bertanya? Siap Pak dari tadi. Apa hadiahnya dulu apa Pak? Hadiah dulu. Hadiah dulu, Pak. Hadiahnya kan nilai dong. Dapat Nggak kredit. mau nilai, Des. Pak. Hah? Nilai Nilai, udah Pak. banyak. Udah Bu banyak. Desma maunya debit Pak. Pulsa, Dapat pulsa, kartu Pak, debit. pulsa. Kuota ya. Nah, Ya pulsa, kuota Pak. aja. Lainnya Iya. nilai, Pak. Kuota aja, Pak. Oh ya, nanti Kuota udah. kuotanya nanti dari Kemendikbud akan kirim bulan depan. Jadi tenang saja. Kalau masalah kuota. Sedangkan Bapak yang sih nggak baik sih, Bapak kasih lah, Pak. Iya. Sekarang nggak ada kuotanya. Kalau tahun depan aja banyak Pak. ya jadi tenang saja. Nanti kuota pulsanya akan masuk dari kementeriannya. Baik, kalau begitu saya mau bertanya kepada kalian semua. Sudah siap? Dari tadi Pak. Oh, Iya, sudah Pak. siap. Soalnya Iya Pak. semuanya dia, makanya saya mau pastikan bahwa kalian siap. Dari kemarin Kalau- Pak. Kalau kedudukan Bank Indonesia, ini kalian harus jawab ya. Kedudukan Bank Indonesia itu dia di bawah kementerian apa? Kementerian Keuangan Pak. Keuangan. Nggak Oh, ada keuangan. Pak. Kalau Tidak. keuangan, Tidak ada bawahan, dia independen. Nggak ada, Pak. Berdiri Dia sendiri. sendiri. oh ya, Iya, alasannya apa? Pak. Hah? Karena apa? Kan Kenapa? Gubernur Bank Indonesia itu kan dilantik sama Presiden, Iya, Pak. bukan Nah, jadi tidak di bawah, berarti beliau Gubernur Bank Indonesia itu di bawah Presiden. Iya, jadi Bank ini Gubernurnya Pak di Guru ini sengaja ngetes kita ini ya, Pak Iya. Guru. Padahal udah saya jelaskan independen, Pak Guru. Iya, tadi saya mesti tahu apakah kalian bisa pahami materi atau tidak. Kemudian soal yang kedua, siap-siap yang jawab ini dan dapat pulsa nanti. Yang kedua, kalau di bawah dia independen, berarti Menteri Keuangan tidak bisa mengatur gubernurnya, begitu? Atau bagaimana? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena bukan tugasnya Menteri Keuangan atau Menko Koordinator itu bukan tugasnya, di mana sama-sama berdiri sendiri. Kalau Menteri Keuangan dia mengatasi kebijakan fiskal, Pak, bersama Koordinator Perekonomian. Sedangkan tadi Gubernur itu kebijakan moneter, Pak. Itu sehingga setara, tidak bisa saling atur. Dia mengatur inflasi dua-duanya iya. Nah, itu tergantung penyebab inflasinya, Pak Guru ya, tergantung penyebab inflasinya. Kalau memang berkaitan dengan penyebab ini inflasinya seperti ini, harus siapa yang mengatasi, apakah Bank Indonesia atau
apa namanya Menteri Keuangan begitu. Begitu Pak. Ya, jadi kedua-duanya bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Dua-dua Iya juga sama. Ya. dipilih oleh presiden. Baik, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, maka LKPD yang kemarin saya kirim 2 hari lalu, kalian kerjakan, kemudian kumpul ya. Kumpul lewat WA group ya, WA group kelas kita, kalian kumpul. Harus semua kumpul. Yang tidak kumpul sanksi. Sanksi lari keliling lapangan bola basket itu, kemudian bersihkan WC selama 2 minggu. Sudah? Sadis banget sih Bapak. Saya nggak mau, Pak. Nggak boleh Pak, nanti direkam loh Pak. Kan nggak boleh ke sekolah, Pak. Masih COVID, Pak. Ya, itu Pak, Maksudnya- Marijal di Covid, KTP, Pak. Maksudnya saat tatap Iya, muka nggak kan kelas minggu depan kan kita sudah tatap muka. Kita sekarang sudah level 2, sudah level nyaman ya. Jadi kalian yang tidak kumpul itu saya akan kasih sanksi. Jadi harus kumpul. Ya. Baik, Oke sudah lah, Pak. paham semua? Sudah, Paham Pak. materi yang ada? Pak. Kalau begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan baru kita lanjut. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah persiapan tatap muka dan kita bisa melaksanakan KBM di kelas. Baik, masih ada lagi? Ingat LKPD itu harus kerja ya. Kemudian kirim lewat WA group. Pak Guru harus menyimpulkan hasil diskusi kami tadi Pak Guru. Perlu itu berapa pertanyaan dan ada jawaban yang mungkin kurang ke kita-kita ini Pak Guru. Saya pikir Perlu tadi apa penjelasan lebih. ya, tadi yang dijawab tadi itu semuanya tepat ya. Dan kalian saya pikir sudah paham dengan materi. Kan kesimpulan tadi kalian sudah jawab itu dengan tepat. Nanti saya lihat hasilnya di WA group, kemudian nanti kita evaluasi. Nanti saya lihat hasilnya dulu di WA group, hasilnya. Kemudian baru kita evaluasi hasil. Jadi di WA group hasil presentasi dikirim per orang ya. Supaya saya bisa tahu bagaimana pemahaman kalian. Nanti saat evaluasi minggu depan, nanti kita buat kesimpulan lebih mendetail. Supaya saya tahu persis ya. Tahu persis pemahaman kalian tentang materi yang ada. Baik, mungkin hari ini kita akhiri. Atau masih ada yang mau sampaikan? Kalau tidak ada, maka tadi yang berdoa laki-laki, sekarang yang pimpin doa perempuan. Jadi salah satu, saya tidak perlu nunjuk kesadaran dari kalian. Silakan. Ya boleh Pak. Ya, silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa, ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita akhiri sudah. Semoga minggu depan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita kembali dengan KBM materi yang baru. Terima kasih. Pak Guru memang hebat, Pak Guru ya. Sama Pak, terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Mari kita balik lagi ke Jimit Bapak Ibu. Ya.